Bi, Dalam. adik mau nanya. Nggih, nanya napa? Abi semerap boten cerita Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Al-Bajal Haban. Nggih. Niku kalau ndak salah niku cerita tentang keluargane. Nggih ta? Nggih, pripun coba? Oh, nggih. Cerita Syekh Abdurrahman Al-Bajal Haban itu menceritakan tentang kehidupan keseharian beliau bersama seorang istri. Ceritanya itu bermula dari beliau itu mendapatkan seorang istri, namun kesehariannya itu penuh dengan itulah istri sing galak kepada suaminya, diomeli lah, dicemooh lah, dan lain-lain. Kalau cuma marah wae terlalu biasa untuk Syekh Abdurrahman Al-Bajal Haban itu. Tapi suatu saat itu memang Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu memang dia orangnya sabar, jadi dapat istri semacam itu tetap biasa saja. Namun suatu hari namanya manusia itu apalagi cowok muak mungkin nengok kayak gitu terus. Akhirnya ini gak sabar, beliau itu memutuskan, tapi beliau tuh tidak sabarnya tidak meluapkan dengan emosi dan lain-lain. Beliau hanya meluapkan amarahnya beliau itu dengan diam, cuma beliau ngasih tindakan bahwa ingin, daripada saya ini cuma ngabisi waktu kayak gini saja, mending saya ini beribadah, berkholwat saja, menyendiri bersama dengan ada di zamannya Syekh Abdurrahman Jalhaban itu ada orang pemuda yang dia itu memang ada ahli ibadah, dan dia mencil dari desa, ndak ke desa, pergi ke sebuah pegunungan. Nah, si Abdurrahman gua apa? Dua orang pemuda tuh di gua. Iya di gua, ya maksudnya di bukit gua kan, pegunungan enggak? Ya pokoknya di gua. Nah, dia tuh pengen ikut bersama orang pemuda tersebut. Nah, tapi akhirnya bilang dulu sama istrinya, tetepan, ya saya mau pergi lah, saya tidak kuat nih setiap hari kok diomeng aja terus. Hanya pergi, betulan dia ingin ikut beribadah sama dua orang pemuda. Nah, setelah masuk di gua itu udah akhirnya bertemu dengan dua pemuda tersebut. Katanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban, kamu selama di sini itu apa saja? Terus kamu makan minum dari mana? Kok betah di sini? Terus kata dua pemuda itu bilang bahwa dia tuh punya kebiasaan kalau misal nanti sudah datang waktunya saya lapar, pingin makan, itu mereka berdua itu berdoa tapi menggunakan tawasul gitu. Akhirnya mereka di situ Syekh Abdurrahman Bajal Haban pingin melihat bagaimana doanya. Nah, waktu tiba masa dia lapar, kemudian dia berdoa. Setelah berdoa, Syekh Abdurrahman Bajal Haban tuh melihat betulan ada makanan yang tiba-tiba langsung muncul. Nah, akhirnya kedua pemuda ini meminta sama Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu bahwa minta supaya gantian. Nanti kalau waktunya ini saya, waktunya ini pemuda ini lagi, kemudian lanjut ke Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Tapi Syekh Abdurrahman Bajal Haban mungkin karena dia juga bingung, nggak tahu jurusnya yang dipakai pemuda itu, akhirnya alasannya supaya untuk kali ini kamu dulu lah berdua yang doa, saya mau lihat dulu, nanti kalau selesai baru saya. Kemudian setelah itu waktu tiba giliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban itu, Syekh Abdurrahman Bajal Haban tuh menyerahnya. Waktu tiba gilirannya Syekh Abdurrahman bilang bahwa ini saya mohon maaf, ini terus terang saja, saya kalau minta doa terus turun makanan semacam ini saya tidak bisa, saya tidak tahu. Oleh karena itu saya minta ajari dong bagaimana supaya saya bisa doa semacam itu, kok langsung dikabul, langsung ada makanan tanpa disangka-sangka semacam ini. Terus akhirnya pemuda itu bilang, begini Pak,
saya tuh berdoa dengan menggunakan tawasul lantaran bahwa di bawah desa situ ada namanya Syekh Abdurrahman Bajalaban. Beliau itu terkenal punya keramat. Beliau itu orang yang dekat Gusti Allah karena dia punya istri yang sangat cerewet dan lain-lain, pemarah dan lain omel-omelan. Tapi beliau itu tetap sabar. Nah, setelah mendengar seperti itu, karena pemuda ini memang belum kenal, cuma tahu namanya saja tapi tidak tahu orangnya. Akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalaban bilang, loh, yang kamu maksud Syekh Abdurrahman Bajalaban itu ya saya itu. Lah ini saya ini lari ke sini nih perkara. Saya lari ke gua ikut kamu itu gara-gara ya saya itu udah betah lagi sudah dimarah-marah istri semacam itu. Makanya saya lari ke sini ikut. Ternyata setelah kamu bilang semacam itu, dengan adanya saya dimarah dengan istri saya baru sadar ternyata wasilah dimarah punya istri yang semacam itu ternyata bisa menyebabkan saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak sadar bahwa saya pun dekat dengan Allah. Oleh karena itu akhirnya Syekh Abdurrahman Bajalaban memutuskan untuk turun lagi, ndak ikut di gua lagi. Ya udahlah, mulai saat ini saya mau turun, ndak ikut jadi ibadah di sini. Ternyata ibadah spesial saya ada di dalam rumah. Ini bersama istri yang cerewet, orang pemarah dan lain-lain itu tadi. Akhirnya saya berharapan ya udah, dengan ya makanya pesannya kepada bapak-bapak yang beristri, kalau istrinya pemarah dan lain-lain, disabari saja. Insya Allah dengan bapak sabar meladeni istri itu, insya Allah dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan jadi wali juga itu tadi. Tak disangka-sangka. Jadi sabar, tapi sabar itu tidak hanya sebatas itu. Sabar itu ya banyak macamnya, apalagi yang berkeluarga tidak hanya dari sebelah istri saja, mungkin ada dari sebelah suami yang perilakunya mungkin tidak buat kita tuh tenang, buat kita emosi atau lain-lain. Ya, disabari saja. Tidak usah disikapi dengan serius. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Hidupi, seraungi mereka dengan keadaan yang baik-baik. Insya Allah bapak-bapak semuanya akan menjadi hamba-hamba yang qoribun minallah, dekat kepada Allah. Mungkin itu ceritanya, Dek, tentang kisah Syekh Abdurrahman Bajalaban. Ada lagi cerita tentang yang lain, cuma nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang kisah-kisah rumah tangga para waliullah. Itu justru malah lebih ekstrim daripada kita. Tapi lantaran kesuksesan mereka bisa dekat, bisa jadi wali, itu ya lantaran melalui istri mereka masing-masing. Justru istri yang kayak gitu itu dapat mendekatkan. Makanya bersyukur bapak-bapak kalau punya istri yang kayak gitu ya. Tapi tidak usah dicari ya. Tapi kalau dapat yang kayak gitu ya disyukuri, tapi tidak usah dicari karena jadi perkara. Mungkin itu yang Oke, Abi. kita sampai jumpa kembali.